sekarang di Jogja karena lagi kuliah di Jogja loh. Enggak, Pamekasan itu Madura, Jawa Timur. Riwayat pendidikannya dulu pas SD sampai SMA nya gimana ya Kak? Enggak, SD itu saya di Madura, kemudian SMP saya sudah di luar Madura dan SMA juga di luar Madura. Tapi bukan di Jogja. Di Jogja baru pas kuliah. Sekarang kesibukannya apa Kak? Kesibukan ya usaha kecil-kecilan, usaha susu kedelai yang saya sajikan itu, kemudian ya kuliah sama di Yaman juga di Kementerian Depan. Di YMN perannya Kakak apa? Peran meramaikan dong. Kalau misalnya bidang saya Segbit RPK Pemda Bangka Farudin. Untuk prestasi selama di persyarikatan ada nggak Kak? Atau bisa diceritakan gimana? Prestasi pribadi. Saya kira kalau prestasi pribadi saya nggak ada, karena menurut saya bukan orang yang harus besar di IMM, tapi bagaimana IMM besar tapi ada peran saya di sana. Jadi bukan, saya tidak mau terlihat menjadi orang karena di IMM, tetapi yang lebih saya inginkan IMM itu besar tapi ada peran saya. Begitu. Untuk sejarah Muhammadiyah sendiri di Madura ini gimana Pak? Kalau di Madura itu Muhammadiyah sangat sedikit, bahkan dari seluruh Madura 4 kabupaten itu mungkin yang Muhammadiyah itu sekitar 2% sampai 5%. Saya waktu SD sempat SD Muhammadiyah, dan itu satu kecamatan cuma satu, bahkan satu kabupaten itu bisa dihitung yang sekolah yang merupakan sekolah yang Muhammadiyah ya sangat sedikit. Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu juga perlu melebarkan sayap yang mencetak kader-kader yang berasal dari Madura untuk kemudian berdakwah di sana, sehingga lambat laun Muhammadiyah di Madura semakin lama semakin membesar gitu. Karena ini kan persoalan dakwah, bukan persoalan hanya kepentingan nama Muhammadiyah, tapi bagaimana masyarakat itu bisa Muhammadiyah bisa membawa perubahan-perubahan nyata kepada masyarakat di Madura begitu. Itu untuk di Madura. Kalau di Jogja sendiri tempat Kakak berkiprah? Kalau Jogja sendiri ya gak usah ditanya ya, Jogja itu lahirnya Muhammadiyah. Jogja itu tokoh-tokoh Muhammadiyah sangat banyak di Jogja. Ortom-ortom Muhammadiyah juga hidup di Jogja. Jadi kalau di Jogja sendiri ya bisa dikatakan ya Muhammadiyah sudah menyebar luas sampai ke pelosok-pelosok juga masih Muhammadiyah gitu. Cuma koreksi saya terhadap Muhammadiyah di Jogja, masih banyak menurut saya warga Muhammadiyah yang di Yogyakarta yang belum paham Muhammadiyah itu sebenarnya apa. Jadi mereka hanya sekedar saya Muhammadiyah, tetapi secara praktiknya masih belum paham sebenarnya cita-cita Muhammadiyah itu seperti apa gitu. Jadi seringkali kadang ada perbedaan di sana. Untuk menyikapi perbedaan itu gimana sih kalau dari Kakak sendiri? Ya perbedaan itu memang ada, tapi kalau kita sama-sama dari Muhammadiyah seharusnya kita mencoba minimalisir perbedaan-perbedaan tersebut, dan itu bisa dilakukan jika ada instruksi dari pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang ada di Jogja. Dan itu sering saya dapati, misal ketika awal saya baru datang ke Jogja, saya hadir di tengah-tengah masyarakat Jakarta yang notabene adalah Muhammadiyah, itu seringkali ada perbedaan pendapat di persoalan ibadah misal. Yang pertama itu bukan kritik ya kritik lah, kritik saya terhadap Muhammadiyah di Jakarta. Yang kedua itu bukan hanya persoalan ibadahnya, tapi persoalan sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah punya cita-cita untuk berpihak terhadap mustadafin, sedangkan di Jogja sendiri masih banyak menurut saya kaum mustadafin. Tapi yang saya lihat warga Muhammadiyah terkadang tutup mata dengan kondisi masyarakat yang semakin lama semakin tertindas begitu. Untuk kegiatan-kegiatan rutin yang selama ini Kakak lakukan di Muhammadiyah apa aja sampai sekarang? Kalau saya sih kan sejak di IMM tingkat komisariat itu kan ada di bidang riset pengembangan keilmuan. Jadi yang saya lakukan sejauh ini ya berkaitan dengan
dengan keilmuan gitu. Misal kalau di periode sekarang saya di cabang, jadi IMMR itu punya agenda tahunan, punya namanya Creative Minority Madrasah Intelektual Muhammadiyah, dan itu sempat dilaksanakan di Januari kemarin. Dan pada periode ini saya sedikit mempoles ya, mewarnai lagi NIM yang sebelumnya hanya dilaksanakan 5-7 hari, saya melaksanakannya 10 hari dan itu sangat intens. Saya juga sampai mendatangkan fasilitator dari luar. Harapannya adalah anak IMM itu bisa bersaing dalam ranah intelektualitas gitu. Karena tidak bisa dipungkiri keilmuan itu bisa adalah dasar dari segala sesuatu gitu. Jadi kegiatannya itu kayak pengembangan soft skill gitu ya Kak, untuk anak Muhammadiyah sendiri. Untuk harapannya gimana Kak untuk persyarikatan yang sekarang Kakak jalani? Untuk IMM atau untuk Muhammadiyah? Iya, untuk IMM, untuk Muhammadiyah ke depannya. Harapan saya untuk IMM adalah harus bisa mencetak kader-kader yang militan dan berpihak kepada IMM itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Karena saya sering resah melihat keadaan kader-kader yang setelah tingkat komisariat mereka menghilang, tidak setia dengan IMM, tidak setia dengan Muhammadiyah. Soal apa yang dia bangun selama di komisariat itu sia-sia. Kemudian ada yang melanjutkan tingkat pengkaderannya ke tingkat yang lebih tinggi, baik di cabang, kemudian di DPD ataupun DPP. Tapi saya juga kecewa ketika mereka di sana, mereka tidak pernah memperhatikan orang yang ada di bawahnya. Dia kasarannya mereka hanya punya kepentingan pribadi, bukan kepentingan persyarikatan, bukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kaum muslimin, bukan kepentingan kita selaku kader Muhammadiyah. Nilai-nilai Muhammadiyah menurut saya gagal dibawa oleh orang-orang yang kader-kader yang naik ke jenjang pengkaderan yang lebih tinggi seperti itu. Mungkin harapan saya itu. Untuk harapan kaum muda yang ingin berkiprah di Muhammadiyah sendiri apa? Harapan saya untuk pemuda yang ingin berkiprah di Muhammadiyah, kenali Muhammadiyah. Kita kenali, pahami dan terapkan. Karena kita terkadang hanya kenal, paham tidak, apalagi menerapkan. Hanya sekedar Muhammadiyah lahir di 1912, kemudian lahir di Jogja, yang pencetusnya adalah Ahmad Dahlan, hanya sekedar itu. Tapi nilai-nilai yang ada di Muhammadiyah itu gagal kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Padahal itu intinya dakwah Muhammadiyah ya, bagaimana prinsip Muhammadiyah itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas begitu. Untuk hal positif dan manfaat yang sudah Kakak dapatkan selama ini mengikuti organisasi Muhammadiyah? Banyak sih, dan menurut saya itu bonus. Karena itu prinsip saya tadi, saya tidak mau saya menjadi orang karena saya berada di Orkom Muhammadiyah, tapi bagaimana Muhammadiyah itu besar, berarti itu ada peran saya. Dan kalau apa yang ditanya? Manfaat yang saya dapatkan ya, bonus yang saya dapatkan, saya lebih banyak mengetahui persoalan-persoalan yang ada di Indonesia pertama. Yang kedua, saya terpancing untuk terus memperhatikan permasalahan masyarakat. Yang ketiga, selalu ada upaya untuk menyelesaikan atau mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, tengah-tengah masyarakat. Jadi menurut saya 3 hal ini. Pertama, saya mengetahui permasalahan. Kedua, terpancing. Ketiga, saya selalu ingin ada upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Karena semua itu untuk masyarakat tidak ada lagi.